Hai, kali ini aku bakalan berbagi pengalaman soal senam PTN. Kenapa? Karena momennya sedang pas. Beberapa hari yang lalu terdapat pengumuman yang mengabarkan siapa-siapa saja yang lolos menjadi calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, aku bakalan kilas balik ke pengalamanku beberapa tahun yang lalu. Gak usah tanya tahunnya, karena nanti kelihatan gap umurnya gitu loh. Aku sharing di sini bukan sebagai seorang yang lebih tahu, bukan sebagai seorang yang ingin menggurui, tapi murni untuk berbagi pengalaman supaya kalian yang belum berhasil bisa terus bangkit dan percaya bahwa kesuksesan itu jalannya gak cuman dari senam PTN. Nah, buat yang berhasil, semoga sesi sharing ini bermanfaat dan membuat kalian tetap membumi, tidak menjadikan kalian sebagai pribadi yang sombong karena telah berhasil melewati satu step lebih maju untuk memasuki kampus idaman. Nah, pada zamanku dulu tuh sistemnya bukan senam PTN, tapi senam PTN namanya jalur undangan. Nah, jalur undangan itu hampir sama dengan senam PTN yang belakangan ini digaungkan. Jadi para siswa kelas 3 SMA yang sudah selesai ujian nasional akan mengirimkan berkas-berkas yang dibutuhkan, misalnya nilai rapot dan melampirkan piagam-piagam penghargaan. Lalu ada beberapa sertifikat yang juga bisa disertakan. Nah, itu kan membuat keyakinan kita semakin mantap gitu untuk memasuki PTN favorit tanpa harus tes lagi. Itu yang ada di benakku, kayak wow, ini jalur instan, lumayan bisa memangkas step. Dan dulu jalur undangan itu nantinya biaya kuliahnya lebih murah dibandingkan jalur-jalur lain. Kenapa aku mengincar itu? Karena salah satunya karena biaya. Biaya yang seharusnya untuk biaya pendidikanku bisa aku gunakan untuk main atau ikut kursus-kursus. Itu yang ada di pikiranku. Nah, dulu karena aku merasa sebagai anak IPA dan aku merasa nilai-nilai rapotku termasuk tinggi, tapi bukan tipe orang yang jenius, tapi nggak jelek-jelek banget gitu kan. Terus didukung dengan beberapa piagam, jadi aku mantap untuk masuk ke ITB jurusan geologi. Namanya anak SMA, terus baru kesenangan, oh bakal menginjak bangku kuliah nih. Jadi aku cari-cari referensi kampus mana yang bagus di seluruh Indonesia. Akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar ke ITB. Alasan lainnya karena aku ingin menorehkan sebuah prestasi kebanggaan menjadi pemecah rekor, karena di sekolahku jarang banget yang ke ITB, kebanyakan berkuliah di kampus-kampus yang ada di Jawa Tengah ataupun di Yogyakarta. Jadi kayak wow, anak Kendal kuliah di Bandung, ITB jurusan geologi. Apalagi dulu bidang perminyakan terlihat jenjang karirnya menggiurkan, terus kayak bayangan untuk membantu orang tua tuh udah terbayang di sini gitu. Dan tibalah di hari pengumuman, namaku tidak tercantum sama sekali, dan aku mendapati pengumuman tersebut, aku dinyatakan tidak lolos. Kecewa pasti, terus mengutuk keadaan pasti, apalagi aku termasuk orang yang apa yang kita usahakan seharusnya mendapatkan hasil yang setimpal. Dan aku termasuk anak yang sedikit kompetitif. Rasanya kalau misal kita gagal, kita seolah diremehkan oleh orang lain. Nah, itu yang bikin aku agak terpuruk waktu itu. Aku sempet tidak mau berkontak dengan dunia luar, bahkan ditegur oleh orang tuaku sendiri. Aku seperti menghindari pertanyaan-pertanyaan dari orang tuaku, seperti pertanyaan,
Teman kamu yang lolos siapa, apa, di mana kuliahnya. Kayak pikiranku tuh berkecamuk gitu kan. Terus akhirnya aku mencoba untuk tidak menyangkal bahwa aku gagal, dan aku mulai mempersiapkan strategi dan taktik selanjutnya dengan tetap keras kepala dan ngotot untuk mewujudkan mimpiku masuk ke ITB atau ke jurusan geologi. Maka aku cari PTN lain yang memiliki jurusan tersebut. Jatuhlah pilihanku ke UGM. Pilihan pertama ITB, pilihan kedua UGM. Padahal yang aku tahu dan aku sudah diberitahu oleh banyak orang bahwa PTN papan atas itu tidak mau di nomor 2 kan, tapi aku tetap kekeh gitu. Kalau misal udah rezekiku ya pasti lolos kayak gitu. Menunggu sambil belajar gitu kan. Itu kan senam PTN tertulis dulu nama istilahnya. Nah, aku belajar, aku mengerjakan tes. Ya memang aku merasa tidak bisa semuanya, tapi ya aku tetap mengharap hasil yang terbaik. Ternyata hasil terbaik yang dimaksud oleh Tuhan adalah lagi-lagi aku harus menghadapi sebuah kegagalan. Kecewa, nangis, dan marah lagi-lagi berkawan akrab denganku. Dan aku semakin pening, kayak kenapa sih aku menjadi manusia yang paling gagal, seolah-olah menjadi pelajar yang paling bodoh. Padahal aku seharusnya mensyukuri anugerah-anugerah lain yang mungkin tak aku sadari. Misalnya diberi kesehatan, misalnya masih mudah untuk mendapatkan akses bacaan, karena keluargaku tipe orang yang berlangganan aneka majalah dan surat kabar. Terus aku coba berbagai jalur mandiri dengan jurusan geologi itu lagi. Kegagalan kembali menghantamku. Aku udah kalut. Kayak orang tuaku udah mulai sedikit setengah mengancam. Kamu nurut mama nggak? Kalau misal nggak nurut, ya mama nggak mau bayarin kuliah. Kuliah di swasta itu mahal gitu. Sebagai bocah ingusan dan tengil yang belum berpenghasilan, aku makin bingung. Kebingunganku menjadi-jadi. Ya udah, aku dengarkan nasihat mama. Kamu kan jago ngomong, kamu kan suka menulis, tulisannya sering dimuat di berbagai media massa, kata mamaku kala itu. Aku masih diselimuti egoku yang tinggi, masih menyangkal, masih gak percaya dengan potensiku itu. Sampai akhirnya luluh juga. Sekeras apapun batu, kalau misal diguyur hujan terus menerus, pasti kan akan berlubang juga. Itu teori yang pernah aku dengar sewaktu SD. Akhirnya aku belajar lebih giat, walaupun awal-awal aku juga kayak masih membantah mamaku, kan aku anak IPA, ngapain ngambil jurusan IPS, aku menyerobot rezeki temenku dong. Konsepku kala itu seperti itu. Mamaku ngomong, rezeki itu udah ada yang ngatur, terus karena emang udah ada peraturannya, kamu gak menyerobot dong. Mamaku memberikan penjelasan. Sudah, akhirnya aku mengambil komunikasi Undip dengan jalur mandiri. Mamaku bilang, gak apa-apa, sedikit lebih mahal, tapi setidaknya tidak terlalu mahal dibandingkan kampus-kampus swasta. Apalagi aku masih memiliki adik yang masa depan dia juga masih bergantung dengan orang tuaku. Aku gak boleh egois. Oke. Akhirnya aku menuruti, dan alhamdulillah namaku lolos. Oke. Dari situ, singkat cerita, aku memetik sebuah pelajaran bahwa SNMPTN undangan atau apapun namanya yang sekarang dikenal sebagai SNMPTN tulis bukan satu-satunya pintu kesuksesan. Itu hanyalah pintu masuk menuju gerbang selanjutnya, karena kehidupan sesungguhnya untuk menapaki kesuksesan dimulai setelah itu.
perkuliahan itu nggak gampang sama sekali, karena kalian harus beradaptasi ulang, karena kalian harus bertemu ratusan orang atau bahkan ribuan orang dengan berbagai latar belakang yang sebelumnya mungkin nggak pernah kalian temui. Lalu akan banyak tantangan, misalnya jadwal-jadwal perkuliahan, rasa males, rasa bosan, atau ternyata kalian justru merasa salah jurusan. Nah, itulah yang harus mulai kalian pikirkan. Nah, itulah juga kalian juga harus mulai cari-cari informasi soal gimana sih caranya buat mengembangkan potensi dan meraih prestasi selama berkuliah. Misal pun nanti kalian tidak diterima di kampus negeri, itu nggak masalah, karena jalan kesuksesan nggak pernah ada yang tahu. Karena itu bukan tolok ukur kesuksesan seseorang, karena PTN itu hanyalah sarana yang menentukan diri kita masing-masing. Banyak contohnya, banyak temanku yang nggak berasal dari kampus negeri justru memiliki prestasi yang segudang, justru menang berbagai kompetisi, justru memiliki usaha-usaha yang bisa menghidupi banyak orang. Inilah nilai-nilai kehidupan yang harus mulai kalian tekankan. Lantas, buat kalian yang lolos senam PTN, janganlah sombong, tetaplah membumi. Bukan berarti kalian menjadi yang paling tinggi hanya gara-gara lolos 6 PTN. Justru kalian harus mulai memberi empati kepada teman-teman lain yang masih harus berjuang tes 6 PTN tulis, atau yang sekarang istilahnya SBMPTN. Kalian bisa berbagi ilmu, atau kalian bisa memberikan kalimat-kalimat afirmasi positif untuk membangkitkan semangat mereka. Nah, buat yang belum lolos 6 PTN, ini bukan akhir segalanya. Karena sebuah kesuksesan pasti diawali dengan kegagalan. Sakit memang rasanya. Kalian ingin mengutuk keadaan, kalian merasa diri kalian tidak berguna, kalian harus merasakan dilecehkan. Bukan seperti itu. Jadikan itu pelecut, jadikan itu sebuah semangat supaya kalian lebih giat lagi mempelajari soal-soal yang ada. Tenang, sekarang ini banyak sekali sumber informasi yang bisa kalian dapatkan di internet. Banyak sekali platform-platform yang memberikan layanan gratis untuk belajar. Bahkan Kementerian Pendidikan pun memiliki itu. Tinggal bagaimana kalian memanfaatkannya. Untuk strateginya kalian bisa cari-cari, misalnya sebenarnya kalian berpotensi di mana sih? Karena ini penting supaya kalian tidak salah jurusan dan lagi-lagi mengutuk keadaan. Pun kalian salah jurusan, bagaimana caranya kalian bisa mengubah ketersesatan itu menjadi sebuah prestasi? Misalnya, sebenarnya kalian tidak menginginkan masuk ke jurusan matematika karena kalian merasa kalian lebih andal dalam urusan berbicara atau berdebat. Kalian bisa gabung ke unit kegiatan kampus yang berkaitan dengan debat. Kalian bisa bersaing ke kancah yang lebih tinggi, seperti itu. Yang harus ditanamkan adalah rasa untuk berkompetisi lebih tinggi, tapi dengan cara yang positif, seperti itu. Nah, jadi udah jangan menangis, hapus semua kesedihan, mulai mengubah strategi, dan tenang, semua akan berjalan baik-baik saja. Dan semoga pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir dan kita senantiasa sehat.